Selamat pagi adik-adik. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi. Lausu berharap adik-adik semua tetap semangat ikut sekolah minggu. Wah, Lausu Lisi bawa apa itu? Ya ini Lausu, ini adalah perlengkapan untuk petualangan kita hari ini. Apakah Lausu Yuyun sudah siap? Oh iya, tentu saja sudah siap. Adik-adik, Lausu sudah membawa perlengkapan untuk perjalanan kita hari ini. By the way, kita mau kemana, Nah, adik-adik, hari ini kita akan melakukan perjalanan bersama dengan Bapak Paulus. Bapak Paulus akan melakukan perjalanan pelayanannya. Wah, pasti seru sekali ya. Ini lanjutan perjalanan pelayanannya yang minggu lalu ya. Betul sekali, Bapak Paulus dan juga Bapak Silas mau pergi kemana ya? Nah, hari ini kita mau lihat sama-sama ya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu, Adik-adik, sekarang siapkan hatinya. Kita mau berdoa, memohon pimpinan Tuhan untuk ibadah kita hari ini. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memelihara dan memberikan kesehatan kepada kami semua. Siapkan hati kami Tuhan, kami mau memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus yang memimpin kami, supaya kami boleh beribadah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, Yung, sebelum kita memulai perjalanan kita hari ini, kita mau ajak adik-adik di rumah untuk memuji Tuhan ya, supaya adik-adiknya semangat. Ya, mari sekarang kita mau memuji Tuhan kita. Rejoice in the Lord. Adik-adik ikuti gerakan Lausu ya. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, 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 and again I say rejoice. Adik-adik, Tuhan kita itu sangat baik loh. Hari ini Lausu Lisi bersyukur karena tadi pagi bisa bangun dengan tubuh yang segar. Lausu juga bersyukur hari ini bisa sarapan makanan yang enak. Oh iya Lausu Yuyun juga mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan kesehatan kepada Lausu dan keluarga. Juga hari ini Lausu bersama keluarga bisa beribadah kepada Tuhan. Wah, bersyukur sekali ya Lausu Yung. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kalian? Kalian pasti juga punya banyak hal yang kalian bisa syukuri. Seperti bersyukur bisa sekolah, bersyukur punya orang tua yang mengasihi kalian, bersyukur bisa tetap sehat dan bisa ikut sekolah minggu hari ini. Dan yang terutama, kita semua bersyukur karena kita dipilih menjadi anak-anak Tuhan.
dan kita memperoleh anugerah keselamatan kekal. Setuju loh selisih. Adik-adik, semua ini adalah berkat dan anugerah Tuhan, bukan dari hasil usaha kita. Nah, sekarang mari adik-adik kita mau bersyukur kepada Tuhan kita. Kita mau menyanyikan lagu God's Love. God's love, it's so wonderful. God's love, it's so wonderful. God's love, it's so wonderful. Oh, oh, wonderful love. So high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So wide, you can't get around it. Oh, oh, wonderful love. God's love, it's so wonderful. God's love, it's so wonderful. God's love, it's so wonderful. Oh, oh, wonderful love. So high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So wide, you can't get around it. Oh, oh, wonderful love. Oh, oh, wonderful love. Oh, oh, wonderful love. Nah, selisih, ngomong-ngomong tentang kasih Tuhan, saya punya pertanyaan, apakah Tuhan itu hanya mengasihi kita yang sudah menjadi anak-anaknya saja? Oh, tentu tidak, Tuhan mengasihi semua manusia. Tuhan rindu agar semua orang itu bisa diselamatkan. Tapi sayangnya belum semua orang kenal sama Tuhan. Masih banyak di antara mereka yang belum percaya pada Tuhan. Wah, ini menjadi tugas kita ya, dan adik-adik semua. Kita harus menjadi terang buat orang-orang di sekeliling kita, menceritakan tentang kasih Tuhan kepada mereka semua. Betul, adik-adik, Tuhan mengutus kita semua untuk menjadi terang dan membawa berita Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Mari saat ini adik-adik kita mau siapkan hati kita mau nyanyikan lagu Kirimlah Terang Injil Tuhan, sambil kita juga memberikan persembahan. Persembahan hari ini 2 kali ya. Persembahan yang pertama untuk sekolah minggu diakhiri angka 1. Yang kedua, persembahan untuk pelayanan misi diakhiri angka 5. Mari bersama-sama kita akan memujikan Kirimlah Terang Injil. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah terangmu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah terangmu.
Adik-adik, mari kita mau berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang juga Tuhan sudah anugerahkan bagi setiap kami. Kami sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan boleh memberkati persembahan ini. Tuhan, sebentar lagi kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Mohon Tuhan menyiapkan hati kami. Tolong kami bisa duduk diam, kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, kami bisa mengerti, dan kami juga bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, Bang Suyung, lihat, di sana ada siapa? Mana sih? Itu di sana. Apakah itu Bapak Paulus? Oh, iya. Betul sih. Itu Bapak Paulus dan rekannya Bapak Silas. Wah, adik-adik, Bapak Paulus dan Bapak Silas akan melanjutkan perjalanan misi mereka yang kedua. Nah, adik-adik masih ingat nggak? Minggu lalu Bapak Paulus ada pergi kemana saja ya? Minggu lalu kita mempelajari bahwa Roh Kudus menyuruh Bapak Paulus memberitakan Injil ke Makedonia. Lalu Bapak Paulus dan rekan-rekannya berangkat ke kota Filipi. Kota Filipi adalah kota utama di Makedonia. Ya, betul sekali. Mari adik-adik, sekarang kita mau melanjutkan perjalanan selanjutnya. Minggu lalu kita sudah mempelajari bahwa Roh Kudus menyuruh Paulus memberitakan Injil ke Makedonia. Lalu Bapak Paulus dan rekan-rekannya berangkat ke kota Filipi. Kota Filipi adalah kota utama di Makedonia. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia berbicara dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkan kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas. Dan juga sejumlah besar orang-orang Yunani yang takut kepada Allah dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari, dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan Kaisar dan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus." Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Pada malam itu juga, segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke kota Berea. Wah, Bang Suyung, mengerikan sekali ya apa yang dialami oleh Bapak Paulus dan Silas di Tesalonika. Iya, tapi bersyukur loh ada banyak orang di Tesalonika yang jadi percaya kepada Tuhan melalui pemberitaan Injil Bapak Paulus dan Silas. Iya, betul sekali Jadi ada sebagian orang di Tesalonika yang siap menerima kabar baik.
Tapi ada juga sebagian yang lain yang menolak dan menentang Bapak Paulus. Adik-adik, mari sekarang kita menuju ke kota Berea. Let's go! Adik-adik, orang-orang Yahudi di kota Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datanglah juga mereka ke sana untuk menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Orang-orang menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena. Lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Nah, adik-adik, dibandingkan dengan orang di Tesalonika, bagaimana respon orang Berea saat mendengarkan Injil? Ya, betul. Mereka menerima dengan segala kerelaan hati. Tapi sayangnya, sama seperti di Tesalonika sebelumnya, di daerah Berea, Paulus kembali mengalami aniaya. Orang-orang Yahudi yang suka menghasut itu datang dari Tesalonika ke kota Berea untuk menghasut orang Berea. Betul adik-adik, tapi bersyukur karena ada Roh Kudus. Roh Kudus melindungi Paulus melalui orang-orang percaya pada Tuhan. Mereka melindungi Paulus dan mereka membawa Paulus menuju ke kota Athena. Sekarang ayolah selisih, kita akan pergi ke kota Athena. Ayo! Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena dia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu, di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan setiap hari di pasar dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Paulus kemudian berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa kalian sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab aku menjumpai sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Ini menunjukkan bahwa kalian tidak mengenal Allah yang benar. Namun aku mengenalnya dan aku dapat menceritakan tentang dia. Ia adalah Sang Pencipta langit dan bumi. Ia telah menciptakan dan memelihara kalian. Allah yang benar itu tidak diam dalam kuil buatan tangan manusia. Ia hidup dalam hati umat pilihannya. Ia memanggil kalian untuk bertobat dan percaya kepada Sang Juru Selamat yang telah bangkit itu. Ketika mereka mendengarnya, ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus meninggalkan mereka, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius
anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Wah, adik-adik, ternyata Athena itu kota yang penuh dengan penyembah-penyembah berhala. Iya loh Selisih, tetapi Bapak Paulus tidak menyerah. Ia tetap berusaha. Setiap hari ia memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Paulus rindu agar orang-orang di Athena dapat mengenal Sang Juru Selamat. Bapak Paulus ingin agar mereka berpaling dari para dewa serta berhala dan menjadi percaya kepada Allah yang hidup. Benar, luar biasa semangatnya pelayanan Bapak Paulus. Meskipun ada sebagian dari antara mereka yang mengejek, sebagian lagi mengatakan akan mendengarkan lain kali saja. Tapi ada juga loh yang percaya kepada Tuhan seperti yang diberitakan Bapak Paulus. Jadi tidak sia-sia ya pelayanan Bapak Paulus dan Silas ini. Tentu saja tidak sia-sia. Roh Kudus menyertai Bapak Paulus dan rekan-rekannya dalam melayani. Roh Kudus juga menggerakkan hati orang-orang untuk percaya pada Tuhan. Adik-adik, hari ini kita pun belajar dari Bapak Paulus. Mungkin menjadi anak Tuhan ada kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi. Iya, mungkin sewaktu kita menceritakan tentang Tuhan Yesus pada keluarga atau teman-teman kita dicuekin, kita diejek. Atau sewaktu kita berusaha jadi anak yang taat, ada banyak yang menggoda kita untuk tidak taat. Atau ada kalanya juga kita mengalami ketidaknyamanan ya. Betul sih. Misalnya hari Minggu, wah pengennya bangun siang-siang. Tapi kita ingat, kita adalah anak Tuhan, kita akan harus bangun pagi-pagi untuk beribadah. Wah, atau ada juga kita merasa tidak nyaman, teman-teman kita menggoda kita untuk berbuat dosa. Kalau kita tidak ikut-ikut, wah kita bisa dijauhi sama teman-teman. Jangan cepat menyerah adik-adik, jangan bersedih. Kita dapat meminta pertolongan kepada Allah Roh Kudus untuk memberikan kepada kita kekuatan supaya kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Betul, seperti pujian yang akan dinyanyikan oleh teman-teman kita hari ini. Mari adik-adik yang di rumah juga ikut memuji Tuhan ya. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Adik-adik, seperti pujian yang baru dinyanyikan, mari adik-adik, meskipun tidak mudah, tapi mari kita mau tetap semangat menjadi anak Tuhan. Dan kita juga mau tetap semangat memberitakan Injil. Amin. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yesaya pasal 6 ayat 8. Bunyinya, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Sekali lagi ya adik-adik ya, Lause akan bacakan pertanyaannya yang bagian A, dan adik-adik akan membaca yang bagian B. Semuanya bersuara ya.
Mari adik-adik, sudah siap? Yes! Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Adik-adik, biarlah ayat firman Tuhan hari ini menjadi doa dan janji kita kepada Tuhan. Mari sekarang kita bersama-sama berdoa. Semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan, seperti Bapak Paulus dan Bapak Silas yang setia memberitakan tentang Tuhan Yesus. Meskipun mereka mengalami kesulitan, meskipun mereka diejek, tapi mereka tetap tidak putus asa dan tetap memberitakan tentang Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami juga boleh menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekeliling kami, supaya semakin banyak orang yang boleh mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, sampai di sini sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.